Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ayah, apakah kamu mau menerima aku sebagai anakmu? Sudut mulut Huo Yuhao mulai bergerak. Anak perempuan, permaisuri salju, wanita salju langit es, yang ketiga di antara 10 besar monster roh dan monster roh dengan kultivasi 700.000 tahun. Dewa, apa yang terjadi dengan dunia ini? Meskipun dia penuh kerinduan terhadap putri salju sebelum ini, reaksi pertamanya ketika permaisuri salju berdiri di depannya dan mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa dia ingin menjadi putrinya bukanlah kebahagiaan. Dia hampir bisa merasakan hidungnya berdarah. Permaisuri salju sangat cantik dari awal dan segalanya datang dari hatinya, dan meskipun dia tampak seperti wanita yang telah dewasa, suaranya, mata, dan nadanya tidak berbeda dari putri salju kecil saat itu. Tentu saja aku mau. Huo Yuhao tergagap. Baiklah. Permaisuri salju terkikik ketika dia berjingkrak ke depan dan melingkarkan lengannya di lengan Huo Yuhao. Aku sudah berusaha terlalu keras untuk berpura-pura setelah ingatanku pulih. Aku lebih suka menjadi putri salju, lebih tepatnya. Memori milik putri salju telah memungkinkanku untuk menemukan diriku. Aku sedikit enggan menyerahkan posisiku sebagai penguasa Ultra Ekstrim, tapi sekarang aku merasa seolah-olah aku telah dibebaskan dan semua tanggung jawabku terselesaikan. Aku akan menjalani hidupku dengan bahagia mulai hari ini dan seterusnya. Dan perasaan itu sangat fantastis. Benar kan, Ayah? Huo Yuhao benar-benar ingin bertanya padanya apakah dia bisa berhenti memanggilnya begitu. Permaisuri salju memanggilnya begitu membuatnya merasa sangat aneh. Suara permaisuri es datang dari belakangnya. Salju, kamu memanggilnya ayah. Bagaimana denganku? Permaisuri salju berbalik dan terkikik ke permaisuri es. Aku tidak peduli soal itu. Kamu sudah menemukan kekasihmu. Es, jangan khawatir. Kita bisa melakukan berbagai hal secara berbeda. Kamu telah memanggilnya dengan namanya. Tidak mudah bagiku untuk menemukan cinta keluarga ini. Es, apakah kamu tidak bahagia untukku? Ya, tentu saja aku bahagia. Aku sangat senang. Permaisuri es memaksakan tawa. Tapi perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini memang membuatku merasa sedikit aneh. Permaisuri salju terkekeh dan berkata, tidak ada yang aneh tentang ini. Aku masihlah aku, dan aku masih salju yang sama di hatimu. Semuanya baik-baik saja jika itu tidak berubah. Baik kecil, tunggu apa lagi, cepat dan sambut kakekmu. Bukankah kamu selalu ingin aku menjadi ibumu? Baiklah, aku bersedia menerimamu sebagai anakku. Kakek, kakek. Raja beruang es menatap Huo Yuhao dengan mata kosong. Dia pasti bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao adalah seorang manusia. Tapi permaisuri salju yang sangat ia hormati sebenarnya memanggil manusia seperti ini sebagai ayahnya. Itu benar-benar... Huo Yuhao merasa sangat aneh. Dia tiba-tiba memiliki seorang anak perempuan hari ini dan sekarang dia memiliki seorang cucu. Dia bahkan belum menikah. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Semuanya sangat aneh, tetapi dia mengenali permaisuri salju sebagai putrinya. Anak yang baik. Permaisuri salju menepuk hidung Raja beruang es dan dia melambaikan tangan kanannya ke udara dan menunjuk. Kristal es biru tua melayang di depan Raja beruang es. Ini hadiah kakekmu untukmu. Raja beruang es tertegun sejenak. Ketika dia berhasil melihat apa yang ada di depannya dengan jelas, matanya langsung melebar. Ini esensi es misterius. Permaisuri salju mengangguk berkata, ya, bagaimana dengan itu? Bukankah kakekmu murah hati? Ya, murah hati. Ya, dia sangat dermawan. Salam kakek, terima kasih kakek. Cara dia berbicara kepada Huo Yuhao jelas terdengar jauh lebih lancar kali ini. Raja beruang es menatap esensi es misterius saat dia menelan liur lagi dan lagi.
Namun sebelum dia bisa mengangkat cakarnya untuk mengambilnya, permaisuri salju menarik kristal es itu. Kamu harus menunggu sebentar dan kamu belum bisa menyerapnya. Ini akan digunakan untuk menstabilkan asal kesadaranmu. Mari kita lakukan dengan cara ini. Izinkan aku menjelaskan beberapa hal kepadamu sebagai ibumu, es, bibimu, dan aku telah bergabung dengan kakekmu. Sederhananya, kami telah menyatukan bagian dari kekuatan kami dengan kakekmu. Kamu sudah merasa bahwa kakekmu adalah manusia. Dia adalah manusia paling berbakat di dunia saat ini. Permaisuri salju berkata dengan serius, di masa depan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadi dewa. Begitu kakekmu menjadi dewa, kita juga bisa memasuki alam dewa dan membebaskan diri dari batasan dunia ini. Inilah sebabnya mengapa kamu harus bergabung dengan kakekmu. Setelah penggabungan, kamu dapat menggunakan esensi es misterius ini untuk memastikan bahwa asal spiritualmu terlindungi. Segalanya akan baik-baik saja seperti itu. Baiklah, ibu. Terserah. Apa katamu? Aku akan mendengarkanmu. Aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Aku masih berpikir bahwa kamu memihak terhadap Ahtai. Sepertinya kamu benar-benar memihak, tetapi kamu memihak terhadapku. Ahtai tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang dewa. Hahaha. Aku bahagia. Aku sangat bahagia. Hati Huo Yuhao tidak tahan. Raja beruang es ini memiliki pikiran satu jalur. Apakah dia tidak khawatir bahwa dia tidak dapat membuat terobosan yang sukses? Saat ini dia mengerti mengapa permaisuri salju ingin menyerahkan posisi pemimpin dataran es Utara Ekstrim kepada Raja Ahtai, alih-alih Raja beruang es. Permaisuri salju mengangguk dan berkata, ini bagus asalkan kamu mau, karena itu melibatkan melepaskan tubuhmu sendiri. Kamu harus benar-benar mau melakukannya. Kamu tidak bisa dipaksa sama sekali. Aku tidak dipaksa. Aku sama sekali tidak dipaksa, kata Raja beruang es dengan gembira. Permaisuri salju berkata, baiklah, kamu harus kembali ke sukumu untuk menceritakan sesuatu kepada mereka. Begitu kamu pergi kali ini, aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk kembali lagi. Baik, Raja beruang es setuju sebelum berbalik dan bergegas. Permaisuri es tertawa. Bayi kecil benar-benar naif. Dia tidak berubah selama bertahun-tahun. Dia benar-benar mempercayaimu. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, ayah membentuk inti jiwa dan kekuatan spiritualnya cukup untuk mengakomodasi roh lain. Mari kita ambil tempat ini dulu sebelum dia memberikannya ke mata rohnya. Mengingat kemampuan bayi kecil, dia bisa menjadi cincin roh ke-8 dan ke-9. Ketika ayah berkultivasi sampai dia mencapai 8 cincin, dia dapat melebur sepenuhnya dengan bayi kecil. Setelah itu, aku akan membantu bayi kecil menekan beberapa kekuatannya dan menunggu sampai ayah mencapai peringkat 90 sebelum membiarkannya menjadi cincin roh ke-9. Dari jiwa bela diri es pamungkas ayah, aku yakin dengan adanya esensi es misterius, Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Permaisuri salju, bisakah kamu mengubah? Permaisuri es segera menyahut dan mengangguk. Ubahlah, aku juga tidak tahan. Permaisuri salju melirik Huo Yuhao dan berkata, aku akan mengubahnya jika kamu berhenti bersikap skeptis di masa depan. Jangan lupa bahwa aku adalah roh pertamamu dan aku memberimu 4 cincin roh. Ini berarti bahwa kita sebenarnya terhubung sangat erat. Selain itu, karena membakar indera ilahi gurumu sebagai perantara untuk terhubung dengan pikiran spiritualku, aku dapat merasakan segala sesuatu di pikiranmu. Huo Yuhao linglung. Ya, aku benar-benar lupa tentang itu. Aku menggunakan pikiranku untuk mengendalikan putri salju. Setelah ia mendapatkan kembali ingatannya, ini menjadi saling menguntungkan tanpa ragu. Permaisuri salju pasti telah merasakannya dan perubahan emosinya lagi. Itu sebabnya dia menyebutkan ini. Permaisuri salju melayang ke sisinya. Baiklah, aku akan memanggilmu dengan namamu dan kamu akan memanggilku putri salju. Tidak hanya ini kurang familiar, tetapi juga aneh. Oke, baiklah. Huo Yuhao mengaku berulang kali. Ekspresi permaisuri es berubah sedikit aneh sekarang. Sorot matanya tampak cemburu pada saat ini. Permaisuri salju berkata kepada Huo Yuhao, mereka perlu waktu untuk kembali.
kamu bisa berkultivasi di sini dulu. Lingkungan di ultra ekstrim sangat cocok untukmu berkultivasi. Baik, masalah sang permaisuri salju telah diselesaikan dan Huo Yuhao sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Dia duduk bersila di tanah dan segera memasuki kondisi kultivasi. Ini sudah menjadi wilayah inti dari utara ekstrim. Suhunya sangat rendah. Jika orang biasa ada di sini, mereka akan menjadi patung es hanya dalam beberapa nafas. Es pamungkas Huo Yuhao adalah yang paling menakutkan dalam arti terus berubah. Permaisuri es di masa puncaknya dapat mencapai titik terendah sepanjang masanya, yaitu negatif 190 derajat Celcius. Sedangkan di masa puncaknya permaisuri salju dapat mencapai sekitar negatif 205 derajat Celcius. Ini adalah batas mereka. Ini juga batas-batas dari monstro tipe es dan monstro tipe es di benua. Suhu terendah yang bisa dia capai sekarang sudah jauh. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri salju dan permaisuri es di puncak kehidupan mereka, dia masih bisa mengendalikan keterampilan jiwa untuk mencapai suhu di bawah negatif 165 derajat Celcius. Setelah bergabung dengan esensi es, ini adalah standar sebenarnya dari es pamungkas. Ini terutama karena setelah permaisuri salju terbangun dari tidurnya, dia memberinya bimbingan. Dengan bantuan permaisuri salju, pemahaman Huo Yuhao tentang es pamungkas terus bertambah dalam. Ini bukan mengatakan bahwa permaisuri es tidak menasihatinya di masa lalu, namun permaisuri es dan permaisuri salju berbeda. Meskipun permaisuri es telah berubah menjadi jiwa bela diri Huo Yuhao, dia masihlah seorang monster roh dan kultivasi pemahaman dan kontrol elemen es. Permaisuri Kalajengking Giok es sangat berbeda dari manusia. Sebagai wanita salju langit es, permaisuri salju adalah roh yang hidup yang lahir dari esensi langit dan bumi. Meskipun dia dikategorikan sebagai monster roh, dia sangat mirip dengan manusia. Inilah mengapa Huo Yuhao merasa lebih mudah untuk menerapkan sarannya. Permaisuri salju telah menekankan bahwa Huo Yuhao sangat bergantung pada mata rohnya saat ini. Mata rohnya telah tumbuh ke standar tertentu dan inti jiwanya telah terbentuk. Jika dia ingin meningkatkan dirinya lebih jauh, jumlah upaya yang dia perlu gunakan akan menjadi jauh lebih tinggi. Jiwa bela diri es pamungkasnya belum sepenuhnya ditingkatkan. Inilah sebabnya dia perlu meningkatkan jiwa bela diri keduanya jika dia benar-benar ingin meningkatkan kemampuannya. Bahkan lebih penting baginya untuk memahami jiwa bela diri dan elemen esnya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh permaisuri salju, jauh lebih mudah baginya untuk memahami misteri es di wilayah inti ultra ekstrim daripada di tempat lain. Huo Yuhao tidak berkultivasi secara langsung. Ia mencoba yang terbaik untuk bersantai dan merasakan es di sekelilingnya dengan tenang. Es adalah keadaan padat dari air. Air memelihara semua makhluk hidup dan merupakan asal mula kehidupan, namun es bisa menghabisi kehidupan dalam batas tertentu. Air dan es tidak hanya terkait oleh suhu, mereka mewakili perubahan antara hidup dan mati. Dia diam-diam merasakan hal-hal di sekitarnya dan memahaminya. Permaisuri salju berdiri di sampingnya dan menutup matanya yang indah. Dia juga merasakan secara diam-diam. Apa yang dirasakan adalah emosi Huo Yuhao dan perubahan di tubuhnya. Dia tampak sangat tenang dan damai saat dia berdiri di sana. Ada sedikit senyum di wajahnya. Dia tidak terlihat sedingin dulu. Dia tampak seperti seorang istri yang berusaha melindungi kekasihnya. Permaisuri es agak linglung saat dia berdiri di satu sisi. Dia juga tidak mengerti mengapa permaisuri salju begitu baik kepada Huo Yuhao. Ini bukan tentang bekerja sama lagi. Jangan bilang pada aku bahwa permaisuri salju menyukai Yuhao. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Permaisuri salju adalah wanita salju langit es, roh surga dan bumi. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada manusia? Namun cara dia memanggilnya. Permaisuri es memikirkan bagaimana permaisuri salju menyebut Huo Yuhao sebagai ayah sebelumnya dan merasakan merinding. Jangan terlalu banyak berpikir. Ikuti saja hatimu. Sebuah proyeksi diam-diam melayang dari tubuh Huo Yuhao dan mendarat di samping permaisuri es. Itu adalah Tianmeng. Aku tidak ingin kamu peduli, seru permaisuri es. Tianmeng terkekeh dan berkata, ketika kamu berpikir tentang hubungan
Kamu benar-benar harus mencariku untuk meminta nasihat. Aku hebat dalam hal itu. Bagaimana menurutmu? Tanya Permaisuri Es. Tidak terkesan. Tian serius ketika dia berkata, situasi yang dihadapi oleh Permaisuri Salju sangatlah normal awalnya. Dia ingin dilahirkan kembali sebagai manusia dan mencari jalan yang penting. Ini karena dia menyadari bahwa sebagai monster roh, dia tidak mungkin bisa mengatasi batasan dunia ini, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Bahkan jika dia seperti di Tian, dia tidak bisa mencapai alam dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh monster roh. Dia hanya memiliki kesempatan dengan dilahirkan kembali sebagai manusia. Namun, siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu manusia tercela yang membawa embrionya pergi begitu dia dipenuhi dengan harapan. Dengan itu dia sangat tersiksa karena dia cenderung menjadi cincin roh Master Roh Yu Hao yang menyelamatkannya. Kemudian Permaisuri Salju bahkan tidak kehilangan kesadarannya. Dia masih sekuat sebelumnya tanpa pilihan. Dia menyatu ke tubuh Wo Yu Hao dan pergi bersamanya. Sejak saat itu, dia benar-benar memasuki dunia manusia. Tidak lama setelah itu, kekuatan asalnya yang terkompresi benar-benar terkuras karena Huo Yu Hao menyerap tempat tidur esensi Giok Es yang membawanya pada penggabungan dirinya sebagai rohnya. Karena itu Guru Yu Hao harus membakar akal ilahinya dan meninggalkan dunia ini. Meskipun Permaisuri Salju tidak secara langsung mengatakannya, dia selalu merasa berhutang budi pada Huo Yu Hao. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.